Untuk statement juga nanggepin statementnya Mbak ya. Jadi gini, sebelum ada percakapan ini yang kita dengar sebagai Mail dan juga si dokter, itu sudah ada beberapa rekaman lagi yang lainnya Mbak. Yang saya mau coba untuk sampaikan di sini adalah nomor satu, pertama banget, kita tuh nggak bisa merekam sembarangan. Jadi ini bukan bukti otentik, tetapi ini adalah suatu pelanggaran hukum, salah satu pasal yang ada di negara kita dengan merekam secara diam-diam percakapan pribadi ya, di mana orangnya tidak tahu, orangnya tidak mengizinkan untuk direkam, apalagi disebarluaskan di dalam sosial media. Seperti itu satu yang mau saya garis bawahi dulu. Terus yang kedua juga Mbak, ini sebelum ada percakapan ini, ada juga rekaman-rekaman lainnya, yang salah satunya saya dengar adalah jadi si dokter ini menawarkan sejumlah imbalan gitu ya. Ya mungkin uang yang dimaksud dengan uang 4M ini ya di rekamannya, tapi nggak disebutkan berapa jumlahnya. Tetapi Nikita Mirzani menolak, tidak mau. Ada tuh satu rekaman itu. Jadi di situ saya juga bisa ambil kesimpulan bahwa setelah terjadi beberapa kali penawaran dan penolakan, sehingga membuat si Mail ya, asistennya ini berkata ya seperti itu apa adanya. Ya udah kalau mau tutup mulut begini. Ini kayak bahasanya memang sorry banget ya, kayak informal, kayak orang yang kayak kesel juga, lu yang nyari mulu, lu apaan sih, kayak gitu loh kalau yang saya tangkap ya di mata saya. Jadi timbullah narasi-narasi yang memang mungkin di telinga kita saat kita mendengarkan hanya rekaman ini kayak kaget gitu, uang tutup mulut, uang ini, padahal itu ada kronologisnya Mbak. Seperti itu, ada kronologisnya sebelum rekaman ini beredar ya, ada juga rekaman lain yang telah beredar. Jadi Mbak juga mungkin kalau dengar di paling belakang sekali dari rekaman suara ini ada kata nego, mau nego. Berarti nego itu kan nggak bisa dibilang pemerasan ya kalau menurut aku ya. Dan juga Mbak pasal pemerasannya udah amblas Mbak, 368 udah hilang, udah lenyap nggak tahu kemana. Jadi memang nggak bisa dibilang pemerasan juga. Ya unsurnya nggak memenuhi kalau menurut saya ya, menurut saya loh ini. Di kata-kata nego sendiri itu menyambut percakapan yang sebelumnya gitu, bahwa dia yang nyari, dia yang nawarin, dan dia nego. Berarti kan ini ada suatu keinginan untuk bantu, tolong yuk gimana caranya nih biar produk aku nih bagus dengan kamu mungkin nggak usah ngomongin yang jelek-jelek. Ngapain itu kan kalau dari kacamata saya seperti uang tutup mulut. Justru saya nyikapinnya gini Mbak, kamu ngapain mesti takut di review atau dicuap-cuapin orang produk kamu kalau memang produk kamu itu bagus gitu. Kalau memang produk kamu tidak melanggar hukum apapun, tidak merugikan orang lain, nggak usah takut. Justru cuap-cuapan yang sadis, yang apapun deh orang mau lakukan atau mau mengatakan sesuatu, bisa kita counter balik gitu. Kalau kita memang produknya bagus gitu, jadi nggak usah takut. Ngapain takut? Ngapain untuk menawarkan berapa? Nggak perlu, saya rasa seperti itu. Dan ini juga Mbak yang saya perhatikan, Mbak tadi kan bilang 4 miliar tuh banyak. Saya rasa itu relatif banget. Kalau untuk review atau kita bekerja sebagai influencer, mohon maaf banget, bukannya saya melihat angka itu kayak gimana ya, besar kecil itu kan memang relatif, tapi kalau menurut Mbaknya itu bilangnya besar sekali. Di zaman sekarang Mbak, 4 miliar untuk influencer yang memang berpengaruh, mempunyai followers puluhan juta, 4 miliar itu masih termasuk biasa-biasa aja untuk 1 tahun Mbak. Dia bekerja mengangkat brand seseorang ya, dan menjadikan pemasukan yang signifikan buat pemilik brand. Dimana kalau yang saya cek datanya, sang dokter ini berpenghasilan sampai dengan menyentuh angka di 127 miliar per bulan Mbak, per bulan. Jadi Mbak bisa hitung sendiri kali 12 ya, kurang lebihnya ya antara 100 sampai 100 sekian per bulannya. Jadi untuk angka 4M dibayarkan
kepada seorang artis yang sudah sangat terkenal dan mempunyai influence yang luar biasa terhadap netizen dan penggemarnya, itu sangat normal menurut saya gitu. Juga mengenai perjanjian tanda tangan, itu zaman dulu Mbak, zaman dulu banget, zaman kita tuh kalau dulu kontrak emang tanda tangan, mesti ketemu dulu, mesti meeting, terus sejabat tangan di materai. Kalau zaman sekarang Mbak, yang namanya mereview permintaan untuk mengangkat suatu kasus atau apa untuk influencers gitu ya, yuk angkat kasus ini yuk di kota saya misalnya gitu, itu nggak pakai perjanjian Mbak. Dan bahkan saya bisa bersaksi juga kalau memang mau diinikan ya. Saya pernah juga di endorse beliau yang di Lebak Bulus itu tanpa perjanjian. Memang bentuknya tuh hanya telepon pertama dari WhatsApp, terus telepon dengan admin kita, manajemen kita. Oke nih kita barter boleh ya, datang ke klinik begini-begini sekian kayak gitu. Nanti di videoin ini udah nggak ada perjanjian apapun, tanpa kontrak. Jadi udah langsung datang, padahal nilainya lumayan Mbak, karena perawatan wajah waktu itu hampir mendekati angka 65 juta, ya kan? Jadi itu sehari ya, itu sehari. Nggak nyampe sehari malah, cuma datang ke kliniknya, terus dilakukan perawatan, ya berapa jam lah, di videoin before after, dan juga statement saya diminta dengan harga treatmentnya udah hampir mencapai sekian puluh juta ya, untuk laser lah apa waktu itu. Dan tidak ada kontrak seperti itu. Jadi ya memang ini nanti akan lebih menarik lagi kalau kita dengarkan full ya Mbak, kronologis dari para saksinya, siapa aja yang memang terlibat di dalamnya dan menyaksikan, mendengarkan, terus juga rekaman yang dari awal gitu. Jadi kan enak kita tahu gitu loh. Oh ini tuh pure ada pengancaman atau pengen meres atau pengen apa, atau memang ada suatu bentuk menurut saya ada kesalahan tapi pengen orang nggak mengungkap itu. Ada kesalahan besar yang fatal tapi tidak pengen diungkap, pengen aman-aman aja. Nah itu Mbak, jadi ini ada persepsi yang mungkin berbeda ya setelah nanti kita sama-sama saksikan di pengadilan. Dan insya Allah nih saya mau ke sana hari ini. Saya pengen banget tahu bagaimana sistem hukum kita di negara ini berjalan, dan saya tetap yakin bahwa Nikita Mirzani dan Mail tidak bersalah, seperti itu. Saya tegaskan sekali lagi, saya merasa bahwa memang ada sesuatu yang ya mungkin jadi pelajaran juga buat kita ya, kalau memang ini berbahaya dapat direkam seperti ini, ada baiknya untuk ya udah bertemu langsung. Terus juga ya betul juga Mbak, dibuatkan kayak mungkin bawa lawyer aja sekalian ya kan, nih dia mau di-review nih gitu, dia suruh yang bagus-bagus aja bicaranya nih gimana gitu kan, mungkin kita tanya lawyer kita dulu aja kayak gitu, biar aman juga ya kan, kayak seperti itu. Karena case yang kayak gini kan jadinya membingungkan kan, akhirnya jatuhnya sangat beresiko tinggi buat kita dapat hukuman yang nggak masuk akal, terus dengan pasal-pasal berlapis-lapis, dengan ya kayak orang yang udah ngeri lah pokoknya saya lihatnya ini ya, seperti suatu hal yang dibesar-besarkan sekali gitu loh. Jadi mungkin kita sama-sama pantau ya Mbak ya, mohon maaf ya kalau kita agak berbeda pendapat dalam hal ini. Terima kasih banyak. Nah gimana menurut teman-teman? Menurut kalian gimana nih tanggapan dari Mbak Tika? Tolong nanti ke video Mbak Tika dulu, nonton sampai habis, baru komen di video Mamski ya. Kita sama-sama diskusi tentang hal ini. Dan nanti sebentar lagi Mamski mau jalan ke pengadilan, aku akan live juga dari sana. Jadi tetap selalu support ya. Thank you so much.